tropikal dan sidereal. Nah, jadi aku misalnya Scorpio di tropikal, maka aku di Vedic mundur 1, jadinya Libra. Ini harus dikomplement, harus digabungkan, baru mendapatkan utuh blueprint kita. Bukan dipertentangkan. Kalau dipertentangkan, pasti kan ribut. Siapa yang lebih akurat, gitu kan? Nah, itu. Orang-orang atau mungkin nanya ke AI atau nanya ke apa atau cari di internet ya, di Google ya. Karena kadang-kadang tuh kalau di internet itu tuh suka beda-beda. Mencari jodoh atau menemukan jodoh lah ini. Nah, ini the best nih, teman-teman. Atau malah mau PDKT dengan Atau seseorang malah gitu mau ya. PDKT. Nah, ini bisa. Tetapi yang jelas yang langsung berhubungan adalah penampakan angkasa, penampakan benda-benda langit dari bumi. Berputar. Jadi kalau dia mundur kayak gini, Iya. kita ngelihat rasi bintang itu juga muter gitu loh. Iya. Tapi muternya pelan-pelan, 1 derajat setiap 72 tahun. Tapi lama-lama itu jadi efek kan. Gitu. Kalau cuma 1 tahun kita nggak notice gitu kan. Tapi kalau sekitar 100 tahun, 200 tahun jadi notice. Gitu kan? Karena itu jadi Efeknya apa sih, Kok? Nah, efeknya adalah dirimu zodiak apa? Iya. Menurut Virgo. kelahiran. Virgo. Oke. Virgo, tahun kelahiran kan? Tahun kelahiran. Menurut bulan kelahiran kan sebenarnya. Iya, bulan Tanggal sekian sampai tanggal sekian Iya. itu Virgo. Iya. Nah, dirimu Virgo menurut Western astrologi biasanya, teman-teman. Kalau Vedic? Nah, Vedic biasanya mundur 1 sign, 1 zodiak. Berapa? Kalau mundur apa tuh? Kalau sebelum Virgo, jadinya Leo. Leo ya. Nama saya Leo. Leonardo. Harusnya Leo. Iya ya. Nanti kita lihat. Belum kalau Vedic itu mundur sebulan ya? Oke. Biasanya, tapi nggak selalu. Nggak selalu. 70% orang akan mundur. Nah, karena bedanya, makanya yang Vedic ini kita sebut sistem hitungnya sidereal, dan yang Western ini kita sebutnya hitungannya tropikal. Nah, tropikal dan sidereal. Nah, jadi aku misalnya Scorpio di tropikal, maka aku di Vedic mundur 1, jadinya Libra. Orang yang di Capricorn mundur 1, jadi Sagittarius. Tapi misalnya. Hasil dari Western astrologi sama Vedic astrologi sama nggak? Nah, mundur. Betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus, teman-teman. Makasih loh, Kok. Makasih loh, Kok. Makasih. Ini Koko numerologi bisa tanya gini kan karena beliau sudah belajar banyak hal gitu kan. Beliau ini belajarnya astrologi juga loh ya, teman-teman. Namanya aja Koko numerologi tok ya, tapi bukan numerologi tok. Koko metafisik ya. Iya, Koko meta. Koko meta. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan kira-kira jawabannya seperti apa? Kira-kira tebak. Ya, mungkin aja bisa sama. Jawaban aman. Itu kan jawaban paling aman. Ya, kalau ditanya seperti itu pasti akan bilang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Klise kan jawabannya ya. Itu terlalu klise, teman-teman. Which is itu ada benernya, tapi terlalu klise. Jadi kayak gini. Ngomongnya doang sebenarnya ini astrologi barat, Western, lalu astrologi Vedic. Tapi saat sudah dibuat chartnya, 1 dengan sidereal, 1 dengan tropikal, nah metode bacanya yang ke bawah itu sebenarnya beda. Jadi metode Vedic itu berbeda dengan metode Western. Kalau Western ada yang sama tentu saja ya, ada yang sama. Misalnya aspek dan segala macam itu sama. Tropikal sama sidereal aspek itu sama. Jadi kalau misalnya Sun sama Moon-nya berdempetan konjang, ya tetap saja di Western itu konjang, di Vedic juga konjang sama persis. Cuman masing-masing zodiaknya yang beda gitu loh. Satunya di Capricorn, satunya di Sagittarius gitu aja kan. Tapi ya dempet, teman-teman. Nah, tapi banyak hal metode analisa yang berbeda.
Jadi mirip-mirip gini, kalau di western misalnya kita hitung, oh, misalnya mau melihat seseorang nih, aku menghitung dia pakai kacamata nggak, Mhm, warna bajunya apa, mhm, ininya apa gitu kan. Nah, di Vedic itu nggak kepake. mhm, mhm, Kacamata, warna baju nggak kepake. mhm, Heeh, tapi apa? Bentuk kuping misalnya, mhm, ya, bentuk hidung misalnya. Nah itu. Metodenya kan beda. mhm, Gitu. Jadi mereka punya cara masing-masing mengartikan posisi-posisi bintang ini. Sehingga jawaban yang sesungguhnya adalah ini harus dikomplement, harus digabungkan, baru mendapatkan utuh blueprint kita. mhm, Bukan dipertentangkan. mhm, Kalau dipertentangkan, pasti kan ribut. mhm, mhm, Siapa yang lebih akurat, gitu mhm, kan? Nah, itu. iya, Nah, sayangnya, mhm, sayangnya, tapi serunya di di human design itu juga bisa dihitung dengan berbagai cara, mhm, betul ya? Bisa dengan tropical, bisa dengan sidereal, dan ada satu lagi true sidereal. mhm. Itu dulu. Banyak banyak juga ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin di podcast atau di live itu memang pasti panjang banget ya. Betul. Nanti kita akan buat kelas teman-teman ya. Nah, Siapa di sini yang mau betul. ikut? Ya nanti Yuk, kita Toko akan numerologi mau buat kelas, ya. teman-teman. Nanti saya akan buat kelas, kelas ini bukan offline ya. Karena kalau untuk belajar begini nih Mm-mm. nggak perlu offline ya. Maksudnya nggak perlu ketemu. Nanti kita akan buat kelasnya tuh online. Mm-mm. Bentuknya sih online course aja, teman-teman. Betul. Ya, bentuknya online course nanti sudah di video sudah dibuat. Nah, nanti Anda tinggal 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 Ngikutin. tinggal ngikutin Nanti aja. mungkin ada grup untuk tanya Ada grup jawab tanya gitu ya, jawab. Nah, untuk nanti contoh setelah udah ikut kasus. online course, nanti juga akan ada mungkin sesi ya Zoom ya. Zoom Zoom, untuk siapa yang masih bingung gathering, atau masih betul. apa, Untuk nanti tanya juga jawab di-gathering, dan latihan soal, gitu. latihan kasus. Ya, mau nggak teman-teman? Yang mau silakan komen dong, mau. Nanti kita akan belajar ya, belajar numerologi lebih dalam. Ya, sebenarnya buku saya juga sudah ada ya, sebentar. Buku saya sudah ada 4 teman-teman. Wow. Nah, ini buku. Jadi nanti kita akan bahas ya. Kadang-kadang ada orang tuh suka baca buku, ada juga yang nggak suka ya. Ada juga yang sukanya nonton, dengerin. Nah, Anda bisa beli ini ya. Ini ada buku. Ada 4 buku saya. Yang pertama namanya Black Book Numerologi. Teman-teman nanti bisa order aja. Ada di keranjang kuning. Black Book Numerologi. Ada juga buku saya yang kedua. Ini dari sisi spiritual karena saya juga bukan hanya belajar, tapi saya juga ngajar spiritual. Nah, saya belajar spiritual dan juga belajar numerologi akhirnya digabungkan. Karena kan orang banyak banyak pengen tahu ya tentang misi jiwanya bagaimana, Yes. perjalanan spiritualnya seperti Life apa, purpose. life purpose. Nah, ini ada nih. Nah, ini ada bukunya. Ini buku kedua. Nah, teman-teman, Anda juga bisa beli buku ketiga. Buat Anda yang sering dengar atau sering lihat yang namanya angka kembar. Mm-mm. Misalkan Anda di jalan, ya mungkin di handphone atau mungkin di plat nomor kendaraan atau di jam dinding atau jam tangan Anda lihat angkanya kembar 111, 222 sampai 999 atau mungkin 1212, 1313 itu semua tuh angel number. Artinya semua angka tersebut itu datang kepada Anda, dia tuh kasih pesan. Ya, entah itu pesan dari Tuhan atau semesta, silakan Anda tafsirkan sendiri ya. Intinya itu adalah pesan, karena semua yang terjadi di hidup kita itu nggak ada yang kebetulan, semua itu pasti ada, informasi yang penting buat Anda. Tinggal Anda Yes. tuh, peka nggak, gitu ya. Anda bisa tahu arti-arti tersebut itu dari angel number dan ini menurut saya nih buku buku angel number yang paling lengkap di Indonesia ya. Yes, betul. Bahkan di dunia mungkin Hmm. ini. Nah ini angel number. Jadi Anda nggak perlu nanya ke orang-orang atau mungkin nanya ke AI atau nanya ke apa atau cari di internet ya, di Google Mm-mm. ya. Karena kadang-kadang tuh kalau di internet itu tuh suka beda-beda ya. Mm. AI juga kadang-kadang ada kadang Ya, nggak pinter ya. Suka ngaco ya. karena dia cuma ngumpulin kan. Mhm, Kalau informasi aslinya salah atau mhm. malah nggak ada, Iya, dia bisa ngarang-ngarang AI iya, itu. heeh. Bisa ngarang loh, AI itu bisa ngarang. Ngarangnya jauh lagi ya. Nah ini teman-teman, namanya angel numbers. Terus ada buku saya keempat. Ya, ada buku saya keempat ini yang terbaru namanya Soulmate Numerologi. Buat Anda Wow. yang urusannya jodoh gitu ya, apakah yang, orang yang datang kepada saya itu adalah orang yang tepat apa enggak, atau saya lagi berusaha untuk, mencari jodoh atau menemukan jodoh lah ini.
Nah, ini the best nih, teman-teman. Atau malah mau PDKT dengan Atau seseorang malah gitu mau ya? PDKT. Heeh. Nah, ini bisa. Ya, ini namanya soulmate numerologi. Jadi ini bahas numerologi dari sisi perjodohan, dari sisi percintaan. Jangan sampai Anda udah jadian, salah, gagal, jadian lagi kedua, jadian lagi ketiga, jadian keempat, akhirnya ngabisin waktu, bener nggak? Udah waktu, uang lagi ya. Iya. Terus ngabisin perasaan ya, jadinya ya. Ya, Nah aku ini, iya jadi. nah nih soulmate numerologi dan setiap buku saya itu nanti Anda beli buku dan Anda juga dapatkan yang namanya personal report, teman-teman. Ya, Yes. misalkan Anda beli bukunya Black Book numerologi. Nah, Anda beli bukunya dan Anda juga dapat personal report-nya. Nanti Anda Setuju. kalau Anda mau order nanti ada di keranjang kuning atau Anda bisa langsung ke bio profil saya, ada nomor saya di situ. Yes. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain saya sudah bikin buku, saya juga udah ada beberapa personal report. Nah, nanti juga coming soon ya, sebentar lagi saya akan bikin yang namanya online course. Seperti itu. Yes. Nanti kita akan bikin grup juga. Nah, itu ya. Yes. Nanti kita online course-nya Betul. bukan hanya numerologi, kita akan bikin juga astrologi, Ya. kita akan bikin juga human design, ya bareng nih sama Ko Mike ini ya. Nanti kita akan bikin juga pace. Nah, teman-teman, Collab lah. kita collab ya. Nah, teman-teman, jadi kalau Anda mau belajar metafisika, mau belajar numerologi, mau belajar pace, mau belajar astrologi, nah belajarnya di sini aja. Tempat terbaik. Tempat terbaik ya. Lengkap. Namanya Metafisika Laboratorium. Iya. Bener nggak? Siap. Keren loh. Keren, mantap. Keren. Jadi daripada Anda belajar ke A, ke B, ke C, yang nggak tahu ya itu belajar gimana. Ini semua sudah ada. Ya, saya sudah kami ini sudah siapin. Ya, kami ini udah siapin ilmunya. Anda mau nanya dari A sampai Z, itu semua ada. Bahkan nanti kita akan siapin teknologinya. Yes. Kita akan siapin apanya? Sekolahnya lah, ya, akademinya lah ya. Ya. Kita udah siapin semua, teman-teman. Jadi bisa bertanya lintas ilmu. Oh iya, bukan lintas Nusantara aja ya, lintas ilmu. Itu lintas ilmu. Jadi di sini nanti nggak haram untuk bertanya. Haram. Nggak dilarang untuk bertanya, membandingkan ini dari ilmu astrologi, ini dari ilmu pace, atau ini dari ilmu human design. Kok ini aku di sini aku seperti ini, kok aku di sana diartikan seperti ini, kok aku di sini. Yang benar yang mana? Gitu kan? Betul. Nah, jawabannya nanti di sini. Nah, justru kita dengan banyak perspektif, kita memahami bagaimana menggabungkannya dan bagaimana momen tertentu yang paling efektif itu dari ilmu apa, dari sudut pandang.